Nah, teman-teman yang bukan Allah, ini lagi ada pasukan ya, pengawal ajudan. Lagi jazab dia, nggak mau dia pakai baju kaos. Kalau udah bulukan gini. Habis didoain guru saya nih jadi berubah. Iya. Jadi orang itu kadang jadi wali, dipandang wali jadi wali gitu. Bisa begitu. Anak kecil kan gampang, hati sensitif. Ada orang nggak bener datang ke rumah, itu dia tuh berusaha gimana orang tuh keluar. Ini pinter. Anak kecil begitu, hampir semua anak kecil. Ya. Dan kita juga udah bahas sebelumnya, wali ada pencirian zahir 7, tapi saya kembangkan jadi 9. Ada 9 ciri zahir wali. Masih ingat nggak? Lupa kan? Gimana antum ini? Ya, coba kita ulang lagi deh. Jadi biar nyari wali itu gak usah nyari. Jadi wali itu nggak hanya kayak wali majzub, nggak hanya yang bisa baca kitab, ya. Tapi banyak yang bisa baca kitab bukan wali. Tapi yang pasti dia wali murid. Ya, walinya anaknya. Yang pertama, memandang dia membuat kita terkoneksi dengan Allah. Itu halaman 184. Ya, ini cetakan Maktabah Tsaqafiyah Diniyah, ya. Yang kedua, mereka punya apa yang disebut sultanul haq. Mempunyai otoritas hak jais lah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga punya firasat. Ini bukan firasat ilmu psikologi, ilmu nafs yang dulu ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitabnya Al-Firasah. Bukan firasah yang itu. Ittafaqa fil ism, ikhtalafa fil musamma. Namanya sama, tapi isinya beda. Baik. Terus ilham. Ya, wali harus ada ilhamnya. Ilham beda firasat apa? Kan selama ini kita nyamain ilham sama firasat. Benar nggak? Apa beda ilham sama firasat? Firasat itu khatarat yang datang cepat, set, masuk ke dalam kalbu. Disebut firasah. Ya, satu akar kata dengan fars. Apa arti fars? Bukan sya, sin. Tanpa nuktah. Suka naik kuda. Ada kuda untuk yang cepat, itu disebut dengan fars. Ya. Salah satunya kuda cepat itu disebut. Maka dimajazikanlah dengan kuda cepat, disebutlah firasah. Cepat masuknya. Itu firasah. Kita ini semua dapat firasat loh. Antum pernah dapat firasat semua, sadar nggak? Perasaan nggak enak mau jalan, kayaknya ada sesuatu deh. Pas udah mau nyampe keribat, baru ingat handphone ketinggalan. Jadi orang sekarang tuh panik kalau handphone nggak kebawa. Ya, aneh nggak tuh? Coba zaman-zaman masih muda dulu, gitu nggak? Handphone nggak ada. Ya, jadi kepanikan itu sekarang sangat cepat terjadi. Padahal itu bukan bagian dari diri kita. Cuma orang sudah menganggap itu bagian dari dirinya. Maka ta'alluq bimasi wallah ini memang bikin orang sengsara. Maka orang paling merdeka di dunia itu orang yang nggak butuh handphone. Bukan berarti dia wali ya. Nggak butuh handphone, nggak butuh itu. Itu paling nyaman hidupnya itu. Hidup itu terasa lebih bermakna daripada kita ya. Kita ini mungkin antum yang sudah menikah hidup berdua, tapi alamnya beda. Satu Facebook, satu apa gitu. Ya, sama-sama tidur di kasur yang sama, cuma alamnya udah beda. Ya. Giliran jauh aja pengen deket-deket nelfon mulu. Ilham, jadi ada ilham. Ilham itu malakiyan. Ilham itu dari malaikat. Ilham ini beda dengan firasat. Firasat datang begitu saja. Kalau ilham itu bisa ditunggu. Maka ada ilmu yang mengkoneksikan dengan ilham itu. Itulah salah satu ilmu walayah.
ilmu kewalian. Nah, pemegang ilmu inilah itu wali-wali kutub itu ya. Tarekat biasa nggak ada, karena tarekat biasa sibuk di wirid dan zikir. Ya mohon maaf aja ya, saya kan lumayan juga alhamdulillah Allah pertemukan dengan ilmu-ilmu tarekat. Ternyata sibuk di wirid zikir. Tapi wirid zikir itu adalah muqaddimah sebelum dapat ilham yang bagus. Nah, cuma kadang-kadang kurikulum nggak jalan. Muridnya udah bertahun-tahun zikir wirid. Nggak diajarkan teknik mengelola ilham, mengelola firasat. Ada tekniknya. Ya, ulama kita ada yang mewarisi itu. Jangan dikira ilmu itu udah mati. Kalau mati kiamat dunia. Ya, nggak ada lagi warasatul anbiya. Anbiya itu diwariskan. Karena anbiya itu dia dekat dengan ilham. Tapi untuk nabi disebut wahyu. Maka kalimatnya di sini bukan wahyu, tapi ini pembuktian bahwa memang beda nabi dengan wali. Itu beda. Nabi ranahnya di mana, wali ranahnya di mana. Setinggi-tinggi wali itu adalah paling rendah satu derajat di bawah kenabian. Ingat kaedahnya. A'lal awliya adnal anbiya. Oke. Setinggi-tingginya wali itu serendah-rendahnya nabi. Di bawahnya nabi satu langkah. Yang kelima apa? Man azahum suri'a wa uqiba bisu'il khatimah. Ciri-ciri ini antum nggak percaya orang ini wali. Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja, sakitin dia, nanti duluan mana yang mati. Ketahuan. Ya. Kalau antum mati duluan kan enak ngelihatnya. Ya, su'ul khotimah nggak gitu. Biasanya su'ul khotimah. Jarang nggak su'ul khotimah. Ya, geser lagi. Masih bisa nih, masih ada lowong nih. Ya. Kalau nggak naik tangga, kan? Udah naik apa mabainas samawati wal ardh. Insya Allah Allah jaga. Satu sholawat 10 backup. Antum udah sholat berapa tadi? Ya, udah banyak kan? Yakin nggak? Serius yakin kan nih? Kalau Allah dan Rasul ngomong, yakin nggak antum? Kalau dokter yang ngomong, percaya aja. Oh iya, gitu. Tapi kalau yang ngomong Allah dan Rasul, percaya nggak? Satu salawat, satu rahmat. 10 keburukan dijauhkan. 10 derajat dinaikkan. Pasti imun kita tambah tinggi, insya Allah. Orang vaksin udah apa? Ya mohon maaf. Kan penyakit dimasukin kan? Benar nggak? Ya begini juga masuk juga penyakitnya. Ntar antum sehat-sehat sendiri kan? Pulang-pulang badannya panas-panas. Besok-besok udah kuat tuh. Ya, sholawat aja insya Allah. Ya kita nggak ngelarang. Saya menganjurkan antum kalau mau vaksin aja. Ya, kita sangat menganjurkan karena hukum asbab harus kita ambil. Tapi jangan karena hukum asbab ini dari dokter terima, tapi yang dari ulama akan terima. Akhirnya rumah sakit, tempat klinik-klinik rame, tapi klinik rohani nggak rame. Ya kan? Bahaya ini udah tanda-tanda kiamat sudah deket ini, udah wusto. Yang ketujuh apa? Yang keenam. Orang ahli rohani sepakat kalau orang ini wali. Kecuali dia wali kutub gaus, susah diketahui. Biasanya meninggal dulu baru orang tahu. Ya. Nah, kecuali nanti di akhir zaman, tenang aja. Kalau di akhir zaman nanti nggak perlu meninggal, nanti ketahuan. Yang ketujuh, doa yang mustajab. Yang kedelapan, kalau di situ digabung dua, zuhurul ayat. Ya, zuhurul ayat itu karomah, keramat. Dan yang ke-9, muhadatsatul khadr. Koneksi dengan Sayyidina Balya. Ya, kalau bahasa di majelis guru saya namanya muallimi. Bermuallimi dengan, jadi menjadikan Nabiullah Khidir sebagai muallim rohani. Itu ada tekniknya. Bukan berarti tiba-tiba jadi, nggak ada begitu. Ya. Ada asbabnya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya. Karena Nabi Khidir, walaupun
ahli hadis mengatakan tidak ada hadis yang sahih mengatakan Nabi Khidir hidup, kan juga tidak ada hadis yang sahih mengatakan dia mati. Tinggal dibalik. Ya, Daishna ini kan paling jago bolak-balik gitu kan. Benar. Ya, jadi kan orang nolak nih. Oh ya, Cafe Rumi kan habis ngambil kajian saya, podcast, bahwa Nabi Khidir itu dalam keyakinan saya tidak mati. Allah panjangkan hidupnya. Dan itulah keyakinan Imam Ibn Athaillah Sahibul Hikam. Ya, itu keyakinan ulama dan ijma' ulama ahlul qulub. Itu ijma'. Tapi siapa yang ijma'? Ahli tasawuf, ahlul qulub. Ya, berarti kalau ada orang dianggap mursyid, sorry ya, dianggap wali, tapi nggak punya koneksi ke Nabiullah Khidir, itu walian. Antum tega amat bilang cabe-cabean. Berarti dia diwalikan muridnya. Dia belum wali. Paham ya? Karena selevel Nabi Musa, itu dinaikkan ma'rifatullahnya, ketemu Nabi Khidir. Itu kan ceritanya cuma satu Nabi Musa. Sebenarnya hampir semua Nabi setelah Nabi Musa begitu. Asbabnya itu harus ada. Coba. Kita ngomong begini, itu disebut khurafat loh. Ya enggak? Kita ngomong begini disebut ngedongeng. Padahal yang kita ngomongin kitab loh ya. Kitab ahli hadis. Ini ahli hadis. Sezaman dengan Imam Bukhari, dengan Tirmizi. Namanya kan Al-Hakim Tirmizi juga. Yang satu lagi Al-Hakim Abu Isa At-Tirmizi. Antum bisa bayangkan kalau Nabi Khidir sekarang hidup, muncul di hadapan mereka. Ayo gimana tuh? Terus melakukan apa yang dilakukan seperti di depan Nabi Musa. Bunuh anak kecil. Ya kan? Itu kira-kira gimana? Orang kayak Wan Sekhan aja disebut gila sama orang. Apalagi Nabi Khidir. Antum bisa bayangkan hari ini. Maka ilmu ini kalau dibuka, betullah kata Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kalau aku jelaskan ini, laqutiat, ya, akan terputus bi al-hulkum. Ini keputus nih, mati dibunuh orang. Halat coba buka dikit. Dia buka dikit. Udah. Ya. Langsung Al-Qadhi Hamid namanya, Ibn Hamid itu langsung memproses dia. Dicarilah bukti. Maka dibuatlah skenario tafsirnya dia dipalsukan. Jadi imlaannya itu diisi yang lain. Apa isinya? Kalau haji cukup ke rumah, di rumah aja haji. Nggak usah kemana-mana. Terus disebutkan tafsir macam-macam. Beliau apa katanya ketika dihakimi? Itu tertulis kisahnya dalam kitab Imam Zahabi, Syiar A'lamin Nubala. Zahabi ini kan termasuk yang menganggap kafir kalam Hallaj. Tapi dia tidak mengkafirkan sirnya Hallaj. Bagi dia, Hallaj yang tahu urusannya Allah. Tapi kalam yang diriwayatkan bagi dia kufur. Karena ya Imam Zahabi kan ahlul riwayah, bukan ahlul haqiqah. Beda dengan Imam Subki, nggak mengkafirkan. Ya, ya antum bayangin aja deh. Ya. Kalau Nabi Musa nggak tahan melihat Sayyidina Al-Khadir, Balya bin Mulkan, melakukan hal-hal yang cuma 3 disebutkan ya. Kalau dalam riwayat yang kita terima, itu 6 tahun. Wallahu a'lam. 6 atau 7 tahun Sayyidina Musa membersamai Nabi Allah Khidir. Ya, tapi yang disebutkan cuma 3. Gimana tuh? 7 tahun. Membersamai suhbat, ya, suhbah. Kalau sekarang ada istilah suhbat, ya. Bersuhbah, berguru kepada Sayyidina Al-Khadir. Itu 6 sampai 7 tahun. Yang disebutkan cuma 3. Itu Nabi Musa udah nggak tahan. Sampai kemudian yunkir kan, mengingkari, dan dia lupa dengan MOU-nya, kontrak belajarnya. Nah, muhadasah khidriyah ini apa isinya? Isinya belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Jadi Nabi Allah Khidir mengajarkan itu.
atau menjadi asbab. Kalau di akhir zaman, Nabi Allah Khidir juga hadir di majelis-majelisnya Wali Ghaus. Barangkali belum haji juga, karena banyak yang disimpan di kolbu Wali Ghaus ini, Nabi Allah Khidir juga nggak tahu. Tapi yang ada di kolbunya Nabi Khidir ya, Al-Ghaus ini juga nggak tahu. Jadi mereka mungkin barter lah ya. Seperti Nabi Musa, nama Nabi Khidir, sebenarnya mereka barter. Syariat Nabi Musa, hakikat Nabi Khidir. Taib. Kita ngomong Nabi Khidir sekarang disebut dongeng sama orang. Ya. Jadi ya mohon maaf kalau ada antum yang meyakini seorang wali tapi tidak koneksi dengan Nabi Allah Khidir. Ya, dia bukan wali yang khas, mungkin dia wali am. Kalau kita mau masih tetap dia wali, dia wali, ya udah deh. Wali am deh gitu. Kalau wali khas, dia punya koneksi khusus dengan Nabi Allah Khidir. Dia punya kunci-kunciannya lah, punya kaifiatnya. Jadi 9 ya. 9 minimal. Itu pencirian zahir. Coba dihafalkan nih bener-bener nih. Ayo ulangi lagi deh ya. Ulang. 1. Memandang mereka membuat kita terkoneksi. Memandang itu bisa memandang dengan ingatan, bisa memandang fisik. Antum kenang beliau itu, wali itu membuat antum ingat Allah. Seperti dia wali. Gitu. Kalau antum punya guru begitu, dia wali itu. Ya. 2. Punya sultanul haq. Yang ketiga, firasah. 4, ilham. 5, siapa yang menyakiti mereka, maka Allah akan membalas orang yang menyakitinya. Dan su'ul khatimah. Yang ke-6, kesepakatan ahli ma'rifat bahwa dia wali. Disinilah bab la ya'riful wali ilal wali. Yang ke-7, doanya mustajab. Yang ke-9, 8, karomat. Yang ke-9, terkoneksi dengan Nabi Khidir. Masih ngotot aja. Nggak ada riwayat sahihnya, Ustaz. Mengenai apa? Kita tanya balik. Bahwa Nabi Allah Khidir hidup. Tinggal antum balik. Mana riwayat sahihnya bahwa beliau mati? Gitu cara baliknya. Itu enaknya kalau kita afala ta'qilun, pakai akal yang Allah sudah titipkan. Dan itu wajib loh, afala ta'qilun itu. Karena dalil itu ada dalil yang hissi. Ilmu hadis, data-data hadis itu hissi. Kita dengar lewat telinga. Apakah semua yang nggak ada didengar lewat telinga? Nggak ada. Kan nggak juga. Nah, terus yang kedua, dalil akli. Akal kita ngomong. Emang ada dalil yang mengatakan dia mati? Dalil tajribah, udah pernah ketemu belum? Gitu. Udah pernah nyoba belum nyari? Dan kita kemudian menemukan kisah yang sangat luar biasa. Imam Ibnu Hajar ditegur keras oleh gurunya Al-Iraqi ketika mengatakan Nabi Khidir itu mati. Digubrak meja kalau zaman sekarang. Uskut, ente diam. Jangan pernah ngomong bahwa Khidir mati. Yang ngomong siapa? Imam Iraqi, ahli hadis atau ahli hadas? Atau nggak tahu? Itu yang mentakhrij hadis Ihya Ulumuddin itu beliau. Imam siapa? Iraqi. Kira-kira yang bisa meneliti hadis Ihya Ulumuddin itu bukan ahli hadis atau ahli hadis? Ahli hadis. Dan kita bisa jamin loh sekarang, kebanyakan orang yang mendoifkan atau menolak kitab Ihya Ulumuddin itu nggak pernah meneliti sama sekali. Kecuali cuma 1-2 orang. Jadi mereka cuma dengar dari ustadznya aja. Bahwa di Ihya ada hadis palsu gitu ya. Baik. Tanda batin. Masih ingat? Ilmul bad'i. Ini saya udah ngulang ke-5 kali nih. Saya hitung 5 kali. Ilmul bad'i. Ilmul bad'i ilmu apa? Ilmu masa lalu. Ini yang dikatakan oleh Imam Bu Yazid. Mereka terkoneksi dengan nama Allah wal awwalu wal akhiru. Wal akhiru ilmu takdir. Wal zahiru
wal batinu. Zahir, batin. Nah, ini berkaitan dengan ilmu zikir alam semesta, syahadat alam semesta. Coba, ada ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit, apa yang di bumi. Tasbihnya apa? Kenapa tidak yuhallil, bertahlil? Kenapa tidak yukabbir? Rahasia-rahasia itu ada di wali ini. Yang 4 ini hanya wali Ghaus yang punya. Wali-wali kutub paling diberi sedikit al-bad'i, diberi sedikit al-mitsaq, diberi sedikit ya al-maqadir, sedikit ilmu huruf. Sedikit-sedikit aja, tapi itu udah banyak. Marhaban Buya Asfi. Wah, berarti nanti Buya Asfi ba'da maghrib ngajinya ntar, ya. Ya istirahat dulu katanya. Masih ini jet lag ya? Ya udah. rehat dulu. Ada karakter lain, karakter harian. Syama'il namanya. Banyak sekali di sini, tapi yang paling inti satu. Salamatus sadr. Di kolbunya tidak ada satupun kebencian kepada makhluk Allah. Apalagi kepada manusia. Anjing nggak dibenci. Jadi kalau ada yang nabrak anjing, wali nggak tuh? Gue tabrak anjing, dia najis. Ya, berarti belajar fikih aja nggak beres. Apalagi ngaji hadis. Di hadis kan ada perempuan Allah ampuni cuma karena ngasih minum anjing. Ya kan? Gimana tuh? Yang kayak gitu sekarang diikuti loh. Kita ngomong begini sekarang kita akan dibully. Antum tunggu aja ntar aneh dibully. Ya bagi kita labas. La nakhafu lamata laim. Kita nggak takut bulian orang membuli. Bully aja. Ya. Emang ilmu ini resikonya dibully. Ujung-ujung ntar dibilang majnun. Saya udah pernah dibilang orang majnun waktu kecil. Kita panggilannya Bila. Diganti sama mereka gila. Bilal. Nah, di kampung saya L-nya belakang hilang. Diganti gila. Ditakut-takutin sama setan-setan manusia ini. Apa katanya? Ente kalau udah dibilang gila sama orang 40, ente beneran gila. Saya tunggu-tunggu, bener 40 orang. Alhamdulillah nggak gila-gila. Ya, orang azan disebut gila, gimana tuh? Terus yang nggak azan, gimana nasib itu? Jadi teman-teman, ini tolong dihafal-hafalin benar itu ya. Saya ulang-ulang terus. 9 penandaan umum, 4 penanda khusus untuk wali. Ya, jadi nggak susah untuk menteorikannya, tapi susah juga ntar kalau ketemu. Ya mirip-mirip Nabi Musa ketemu Nabi Khidir lah. Bener nggak sih? Bener nggak sih gitu? Ya. Apa yang terjadi pada Nabi disebut sahirun majnun, nanti terjadi pada wali kutub Ghaus itu. Karena semua keajaiban mungkin kejadian di tangan beliau. Ya. Baik. Sekarang apa lagi kita? Ibnu Salihin, Panji. Al-Wilayah Wasan 200. Baik. 10. Terkhusus untuk Imam Al-Hakim At-Tirmizi kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita, beliau dan guru-guru yang mengajarkan kita. Lahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya muslim. Sebelum masuk, tadi ada asumsi bahwa wali itu tersembunyi, gitu ya, di gunung-gunung. Oke. Lebih mulia Nabi apa wali? Lebih mulia Nabi apa Rasul? Oke. Rasul dikenal nggak? Wajib dikenal atau harus sembunyi? Oke. Sudah paham? Kira-kira kalau Nabi yang lebih mulia terkenal, masa wali yang nggak lebih mulia nggak terkenal? Gitu. Lebih berisiko mana?
Ya, seharusnya kan wali, nabi, rasul. Tapi terkenal tuh. Jadi tidak semua yang dibayangkan orang awam. Jadi orang yang jago baca kitab aja banyak yang awam. Takut belajar ilmu torekot, takut gila gitu. Karena yang dia bayangkan torekot itu jadi gila. Ternyata maksud dia torekoh itu ilmu kebatinan. Ya, udah Isnaini kan dulu begitu. Ya, untung ya doktornya di Ciputat kan. So, dokter di tempat lain belum tentu begini kan. Sekarang tiap hari nyari apalagi nih, kita tasawuf apalagi nih. Emang harus begitu, dan itu anugerah besar dari Allah. Tuh lihat botak tuh pala itu. Ya, ntar lagi Ustadz Falah tuh sama Ustadz Ocit tuh, tapi udah botak lama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inta taqra wala ana في تفسد طيب وبسناد المتصل إلى الحافظ الولي الكبير الكتب الشهير الحاكم الترمذي قال أما قوله الولاية والسعادة والشقاوة boleh dibaca walayah ya, ghaibun la ya'lamuhu illallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya kewalian, kebahagiaan, kesengsaraan, bahagia dan sengsara ini tentang surga neraka. Okay? La ya'lamuhu illallah. Tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, gimana cara nanggepinnya? Afalaisa qad a'lama Allah tabaraka wa ta'ala katsiran min ibadihi dzalik. Kita uji kebenarannya. Masya Allah, muhaddis Ibn Sina datang ya. Ini Ibn Sina tapi yang bukan filosof. Kayaknya dia nggak suka sama Ibn Sina yang filosof. Fadal Sina, fadal. Mungkin fi sulam labas. Ma baina samawati wal ard. Taib. Ya, tempat kita baru begini ya. Ya, menimaklumi aja lah. Karena ini tempat enak. Dekat kampus, di perkantoran, parkirannya ya adalah cuma mahal. Makanya kita buat kajiannya sekali seminggu aja. Kalau 2 kali seminggu, wah itu mahasiswa teriak-teriak ya. Nggak mau datang lah katanya. Apa kata Imam Hakim Tirmizi? Jadi jika ada orang mengatakan bahwa wali mengetahui ujung nasib orang nih, ahli surga, ahli neraka, ya, syaqawa wa sa'ada, itu ghaibun la ya'lamuhu illallah. Kan beliau sudah bahas kemarin. Banyak yang ghaib dan Allah kasih tahu kepada Abu Bakar. Contohnya, di akhir surat Luqman, salah satu yang ghaib adalah ma fil arham. Apa yang di dalam rahim. Oke. Tapi Abu Bakar bisa tebak enggak? Bisa tebak ya? Apakah Abu Bakar melanggar kaidah kewalian, mengetahui sesuatu yang gaib? Enggak, Abu Bakar dikasih tahu, maka dia tahu. Abu Bakar mah enggak tahu. Tapi jika dia diberi tahu, maka dia akan menjadi tahu. Nah, ini kembali ke pikiran orang tadi. Oh, enggak mungkin wali mah kewalian enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, kan gitu. Dijawab lagi sama beliau. Bukankah orang-orang yang dikenal sebagai wali dari dulu kamu tahu? Orang Madura tahu Syekhana Khalil. Orang NU tahu Hadratus Syekh, muridnya Maulana Khalil. Hasyim Asy'ari. Begitu wali punya murid jadi wali. Ini rumus ya. Wali kalau punya murid jadi wali. Tapi kalau gurunya karakternya si bayi, buas, emosional, muridnya emosional semua, antum lihat aja. Ya kan? Gurunya culas, muridnya culas. Maka Imam Sya'rani dengan kasar sekali ngamuk beliau ngomong. Tapi selevel Imam Sya'rani wajar. Imam Sya'rani. Apa kata beliau? Al-kalbu ibnul kalbi. Ya anjing anak anjing katanya gitu. Kan bahaya tuh ya. Nyala mulu kerjaannya. Nantang orang terus kerjaannya. Benci orang terus kerjaannya. Emosional terus bawaannya.
Dan itu kemudian dianggap emosinya bagian dari jihad. Nah ini bahaya ini. Nabi itu di kolbunya bughdun atau rahmatun? Rahmah. Lil alamin atau lil mu'minin? Lil alamin. Untuk orang, semua makhluk di dunia. Berarti pewaris kolbu Nabi sederhana aja, sama dengan pewaris rahmatan lil. Jadi antum itu bisa menjadi calon kekasih Allah. Saya bisa menjadi kekasih Allah kalau di kolbu saya banyak rahmatullah. Gitu aja rumusannya. Jadi nggak aneh-aneh wali itu. Nggak aneh-aneh wali itu. Allah itu muntaqim. Apa arti muntaqim? Ustaz Isnaini berubah nama dia sekarang. Hah? Muntaqim. Apa arti muntaqim? Kok pendendam? Allah kok pendendam? Intaqama. Apa arti intaqama? Nikmah. Apa arti kata nikmah? Yang salawat Badar kan ada tuh. Ya, nikmah. Kan asal katanya naqamah. Kan? Maka muntaqim yang maha membalas dengan orang kalau berburuk ya dibalas buruk oleh Allah Ta'ala. Setimpal gitu. Maha pembalas. Allah suka balas-balas juga. Allah itu nggak diem-diem aja, juga bisa balas kok. Itu Allah membalas bukan dengan kebencian, ingat. Tapi pembalasan Allah itu karena sayang. Maka Allah idza ahabba qauman ibtalahum, hadis sahih. Allah jika cinta satu kaum, maka Allah kemudian menguji mereka. Ibtala itu kan ditampar-tampar, digampar-gampar, jatuh bangun. Ada yang ibtala bisyar, ada yang ibtala bil khair. Kan di Quran ada 3 ayat minimal ya. Wa nabluhum, ya, kami uji mereka, ya. Ayatnya itu ada yang mengatakan khair, syar, ada hasanah, ya, sayyi'ah. Jadi Allah itu supaya kita jadi benar-benar al-insan al-kamil, maka diaduk-aduk terus. Itu yang mana ibtila. Kue kalau nggak diaduk jadi kue nggak jadi kue kan? Ya. Maka diaduk dulu baru jadi. Siapa yang ngaduk? Husain. Atau orang yang udah jago? Itu ya. Dosen di kampus saja harus punya sertifikat. Masa mau ngaduk-ngaduk kolbu murid nggak punya sertifikat atau izin? Nggak punya izin dari gurunya, mau ngaduk-ngaduk kolbu murid dia nggak jadi bubur. Jadi kacau murid. Nggak usul ilallah, nggak sampai kepada Allah, ya. Jadi kalau seandainya wali itu nggak diketahui, semuanya ya tersembunyi, hilang, nggak ada di depan manusia, goib, maka yang kita sebut tadi itu terkenal nggak tuh? Ya, yang lebih tinggi dari wali, nabi, kok bisa terkenal? Bahkan kuburan yang masih bisa kita cek sekarang kan, yang paling tua kan kuburan Nabi Ibrahim. Udah ke atas sudah nggak ada yang sahih itu riwayatnya. Jantung datang ke Hebron, ya, Imam Ibnu Katsir itu. Jadi dulu kita baca waktu masih zaman-zaman 2006-2007, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya dikuburkan di Hebron. Saya mikir Hebron itu di mana? Ternyata pernah kita bawa ke sana. Ya, di sana banyak tuh ya, anaknya Ishak, ya, mantunya Rifko, namanya Rifko, kira nama orang Jawa kan. Ya, Rifko, lengkap. Dan uniknya Pak, itu masjid plus sinagog. Di musim Maulid, sinagog jadi masjid. Di musim perayaan orang-orang Yahudi, sinagog jadi masjid jadi sinagog. Ini mah agak sulit logikanya, kok bisa begitu. Ya, mereka sudah MOU. Ya sulit sih. Ya, saya nggak bilang itu boleh ya. Ya muskil aja lah. Ya. Wa a'lam Allahu ala lisani rasulih katsiran min 'abidihi bi syaqawatihim wa sa'adatihim misla Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu haitsu syahida lahumā bil jannah. Antum bilang bahwa yang tahu orang ini masuk surga neraka itu cuma Allah. Terus gimana dengan Nabi memberitahu Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kan? Maka disebutlah mereka
al-'asharah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dikabarkan awal-awal masuk surga. Benar gak? 10 doang dari kalangan sahabat laki-laki yang senior atau yang punya jasa banyak. Fatimah nggak masuk di situ. Padahal Fatimah khusus. Setelah saya meninggal, kamu yang duluan nyusul. Coba. Ali aja nggak dikasih tahu. Aisyah nggak dikasih tahu. Yang pertama dikasih tahu cuma Fatimah. Oke. Apalagi? Nabi SAW lagi jihad. Tiba-tiba sahabat bilang, "Wah ya Rasulullah, itu orang jago tuh jawara. Banyak yang tewas sama dia. Kayaknya dia tinggi makomnya." Apa kata Nabi? La finnar. Masuk neraka. Berarti Nabi tahu dia masuk neraka atau masuk surga. Pasti antum akan bilang nanti, "Oh itu kan Nabi." Ya belum tentu juga kan, Nabi ngasih tahu lagi ke Hudzaifah al-Yamani. Maka Umar kemudian ketika ada orang meninggal nanya, "Huwa minhum abla?" Bagian dari mereka atau tidak? Jadi ilmu itu diwariskan ke Hudzaifah. Jadi itu bisa diwariskan, teman-teman. Warisnya karena itu jatuhnya di ruh, di kolbu, maka hanya orang yang sadar dengan ruhnya, yang merasakan kolbunya yang bisa mewarisi ilmu itu. Baik. Jadi jika Nabi mengajarkan, ini bagian dari kerasulan apa kenabian? Nah ini coba antum lihat. Nabi ngabarin orang masuk surga. Itu bab kerasulan apa kenabian? Apa beda kerasulan sama kenabian? Kerasulan syariat, hukum zahir. Nabi lagi ngomong, ini masuk surga, ini masuk neraka. Itu bab hakikat apa? Nah, ketika terjadi jihad tadi, Nabi ngomong apa? La hu finnar. Itu orang masuk neraka. Itu Nabi mentansis, menaskan orang ini bakal masuk neraka. Itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Sultanul Aulia Al-Imam Rabbani. Kejadian sama beliau. Kejadian pada Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi melihat ada orang udah mau lahap sama api neraka. Dibacakan oleh beliau tahlil 70.000. Mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Sehingga beliau mentakhir sholat isya waktu itu. Diusut siapakah yang dia bacakan itu? Ternyata orang yang dibacakan itu adalah ulama, jago baca kitab, tapi suka mengkafirkan beliau. Dan orang itu bernazar selama 7 hari 7 malam mengkafirkan Ibn Arabi 5 waktu ba'da sholat. Jadi wiridnya bukan astagfirullahalazim, asyhadullahal-azim bi'ana Ibn Arabi kafir, munafik, zindik. Gitu syahadatnya dia. Aku bersaksi kepada Allah bahwa Ibn Arabi kafir. Nggak nyampe 7 hari mati. Masuk ke nomor berapa tadi tanda wali yang zahir? Yang menyakiti mereka mati. Umur 5. Tuh antum udah hafal kan? Alhamdulillah. Masuk situ. Dulu ada yang menyakiti. Jadi saya punya guru saya punya guru. Jadi guru saya dalam kitab Al-Hikam, Ya Ulumuddin, Ya Anatul Talibin, dan kitab-kitab tarbiyah Islamiyah, ya. Cuma saya ngajinya di surau, ya, setiap hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Saya bolos dari sekolah tiap Jumat itu. Saya izin mau ke toilet sama guru, habis itu kabur pergi ke surau dekat rumah ibu saya. Ya, tempat itu sekarang ya nggak tahu masih ada nggak pengajiannya. Abu Ya Nu'man Bashir, ya, As-Samani Asyadili, masih hidup. Yang ada di kampung saya silakan kunjungi beliau, ya, di Payakumbuh, masih hidup. Dulu pernah aktif di Siasah, pernah di anggota DPRD, tapi beliau ulama. Beliau punya guru namanya Syekh Mukhtar, pendiri salah satu ma'had tarbiyah Islamiyah Ahlussunnah di sana, di salah satu tempat namanya Koto Panjang. Ya, itu daerah Payakumbuh. Syekh Mukhtar ini mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Mursyid Thariqah dia. Tapi jago baca kitab. Nggak pernah ngaji ke Timur Tengah. Cuma musim haji. Tapi kalau nulis kitab, bil Arabia. Jadi ada kitab usul fikihnya. Ini yang koleksi Tuang Kumudo Apriya Putra yang punya blogspot Surau Tuo. Ntar dilihat ya.
Kayaknya di YouTube-nya sudah ada juga tuh. Itu ajib-ajib penemuan-penemuan Angku Muda Putra ini. Ya. Dia kemudian dianggap sesat oleh siapa? Oleh seorang yang lulusan Timur Tengah. Saya yakin nggak semua Timur Tengah begitu, karena saya punya banyak teman Timur Tengah, sufi-sufi ya. Tapi ada yang suka film India, ada yang ya sama lah kayak Panji lah ya. Ada yang suka film Korea. Ada yang benar-benar Masya Allah, mutafannin. Ahli ilmu tentang yang kita baca ini. Bahkan jauh lebih jago lah daripada kita-kita yang di Ciputat ya. Sekali orang ini, yang teman Timur Tengah ini, karena dia merasa, gue Timur Tengah, itu orang kampung, tahu apa ente, gitu. Terjadilah debat terbuka antara mereka, tapi ada MOU di situ. MOU-nya agak panas lah ya. Ternyata orang ini kalah, dan dia tidak mengikuti perjanjiannya. Dibiarkan dilepaskan. 6 bulan sebelum meninggal, apa yang terjadi? Walaupun dia jago baca kitab, suaranya bagus. Kan kitab di sini memorinya, bukan di sini. Kalau otak rusak, orang mohon maaf, pikun, stroke, kolbu, nggak bercahaya. Apa yang terjadi? Kayak anak-anak benar. Anak-anak gimana? Kalau hujan, mandi hujan nggak? Ya begitu, pas hujan, pakai kolor doang dia bolak-balik, masuk pasar, masuk kampung. Akhirnya ya diikat kayaknya sama keluarganya. Wallahu alam. Dipasung wallahu alam kayaknya. Kenapa? Junun. Itu yang disebut uqiba bisul khatimah, dan itu mutawatir. Saya disebutkan nama tuan syekh yang dulu menganggap sesat ini, yang kemudian dia suul khotimah ini oleh guru kita Syekh Hasan Basri dulu ya. Tapi beliau kemudian merahasiakan, jangan bilang-bilang. Tapi saya bilang-bilang juga kan. Tapi nggak nyebut nama toh, aman ya. Kan di hadis juga ada orang yang berjuang, kayaknya dia menang terus, ternyata Nabi bilang finnar, disebutkan tapi disamarkan namanya. Itu terjadi teman-teman. Karena Nabi pernah mengabarkan orang masuk neraka, pernah masuk surga, maka ini babnya bab nubuwah. Maka sosoknya Muhammad Habibullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Beliau sebagai Rasulullah, beliau sebagai Nabiullah. Rasulullah hukum zahir, Nabiullah hukum batin. Nah, hukum batin ini, nah itu ceritanya tentang tadi. Masuk surga, masuk neraka. Dan Nabi mengatakan ulama pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul. Oke? Pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul. Ya. Daisna ini dibantah. Nabi di situ artinya rasul. Loh, siapa yang mengatakan itu? Saya. Ya, berarti pemahaman ente. Gitu ya. Kenapa kita dilarang memahami di luar itu? Baik. فإذا كانت الولاية من الله تعالى حقا لعباده فبشراه حق أيضا ولكن صاحب هذا القول خلو من هذا العلم. Ya, apabila kewalian itu dari Allah mutlak, haqqullah ya, haqqan li ibadihi, maka disebut haqqullah. Ya, guru saya menyebutnya haqqullah ya. Al-Mahdi haqqullah itu disolawatkan di majelis guru saya. Ya. Al-Mahdi haqqullah itu disebut. Karena walayah akhir zaman kan Imam Mahdi. Ya, disebut haqqullah ya. Fa busyrahu haqqun. Maka kabar tentang si wali itu juga hak. Karena mengikuti warisan Nabi. Nabi itu dikabarkan tentang kenabiannya. Enggak disembunyiin toh? Disembunyiin enggak kenabiannya di Muhammad? Enggak, sampai saatnya. Maka ada dakwah sirriyah, ada dakwah yang alaniyah, jahriyah. Tapi sahibu hadzal qaul, orang yang mengatakan tadi di atas bahwa yang tahu ini cuma Allah, ini gaib, dia enggak punya ilmu ini ya. Fa huwa yahsabu anna al-wali huwa alladhi yasiru nafsuhu waliyan bisidqihi. Ya.
wa hadha hamqun ka'annahu lam yatanabbah liqaulihi tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Surat Al-Ahzab ayat 42 ya, 43. Dan ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya. Orang yang tidak mengerti ini, yang mengira bahwa wali itu ghaib. Orang ini membuat definisi kewalian itu dengan definisi sendiri, bukan definisi dari Allah. Apa definisinya? Al-wali huwa alladhi yasiru nafsuhu waliyan bisidqihi. Wali itu orang yang jadi wali karena dia sidik, dia membenarkan. Kalau begitu doang kebanyakan terwali, enggak? Jadi kalau antum membaca buku Ibnu Taimiyah, Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, itu wali jadi banyak, kebanyakan. Akhirnya wali perang sama wali gitu jadinya tuh. Ya, wali ngajak wali kan gitu terjadinya. Nah. Wa hadza hamqun. Apa arti hamqun? Hamqun ini lebih parah dari jahlun. Kalau jahil itu biasa. Ya. Kalau hamqun, ini kan ejek-ejekan dulu si Syekh Sirajuddin Abbas sama Buya Hamka. Bab politik. Kalau zaman sekarang kan cebong kampret. Ya, tapi udah lupa gitu ya. Memang memori kita pendek. 2019 kita masih panas, 2021 udah lupa sama cebong kampret. Di zaman dulu, Partai Tarbiyah Islamiyah, itu gabung sama NU kali ya, wallahu alam. Satu lagi Masyumi. Masyumi Buya Hamka. Ya, Buya Hamka menyebut Sirajuddin Abbas Sirajuddin Kibas. Pernah dengar nggak? Ya, Sirajuddin Abbas yang nulis I'tiqad Ahlussunnah dan Masail, 40 masail agama. Itu buku yang terutama yang Masail 40, itu masih relevan sampai hari ini. Di zaman dulu belum ada Google seperti yang dibaca oleh Ustadz Isnaini. Belum ada aplikasi Syamilah, aplikasi kitab, belum ada almaktabah.org, belum ada waqfiyah.com, belum ada semua itu, belum ada Play Store yang kita tinggal ambil kitab di situ. Jadi aplikasi belum ada. Itu belum bisa mendatangkan masail dan rujukan-rujukannya dengan detail, lengkap halaman-halamannya. Ya, akhirnya saya ketemu ada anak beliau ya, tapi saya nanya tafsir beliau ada gitu doang. Beliau kemudian sempat ngubungin tapi saya lupa lagi nomornya. Terus ketemu juga sama cucunya, menikah sama Bang Sandy. Itu Bang Sandy ya, yang ikut Syekh Mehmet, ya, Hakoni juga ya. Menikah sama cucunya. Ya, katanya masih ada. Nah, Sirajuddin Abbas ini membalas Buya Hamka dengan Hamqa. Padahal Hamka itu pakai kaf. Hamka, Abdul Malik bin Abdul Karim. Amrullah. Kan gitu. Nah, ini ajak-ajakan politik. Selesai pemilihan umum, mereka selesai nggak? Selesai. Udah nggak ada lagi. Ya, sama. Ini sekarang kan kadrun sama kampret itu udah selesai seharusnya. Tapi kok masih berlanjut? Berlanjut nggak? Berlanjut. Kebencian nanti berlanjut 2024. Afwan ya, si bocah lagi rame. Jadi orang ini nggak faham ayat huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah. Enggak, makasih sayang. Yang bersolawat atas kamu dan juga malaikatnya bersolawat kepada kamu. Nah, solawatnya Allah itu sirnya apa? Jadi ciri-ciri Allah udah solawat kepada antum. Itu kita, antum semua, saya, akan dikeluarkan dari hijab zulumat kepada hijab nur. Liyukhrijakum minaz zulumat, bukan zulmah. Zulmah satu kegelapan. Kejahilan, maksiat, kebodohan, kesombongan, itu masuk ke situ. Masuk ke zulumat. Nah, dikeluarkan dari situ kemana? Ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu pengetahuan. Maka ulama yang punya ilmu disebut pelita.
Ya, apalagi cahaya ini berlipat juga. Ada yang cahaya cuma sampai ke akal, maka orangnya jadi nyari pembuktian akli. Ada yang sampai di hawas, indrawi, mencari pembuktian indrawi. Ada yang sampai ke kolbu, maka dia mencari rasa. Tembus ke kolbu. Tergantung antum dalil yang mana yang dicari. Kalau dalil kitab mah gampang, tinggal dicari. Tapi kalau dalil kolbu kan nggak ada di kitab. Dalil kolbu coba dulu, baru terbukti. Gitu. Iya. Air ini bening, bener. Ini air nih. Atau bukan air? Bedanya sama kopi, coba dulu. Beda kopi gayo, kopi temanggung, kopi arabica, kopi robusta, itu dicoba dulu baru tahu. Sekali-kali nyoba bisa bedain nggak robusta sama arabica? Nggak bisa. Kalau udah sering nyoba, belum nyampe itu kopi, baunya udah nyampe, oh arabica gitu. Kasyaf gak tuh? Nah kira-kira begitulah kasyafnya ahli kolbu. Jadi kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ini saya rasakan. Ya, saya merasakan kita nih misalnya senang hadis. Kalau ada orang ahli hadis, ketahuan aja dia ahli hadis. Tapi kan itu ilmu hadis. Kalau ini kan ilmu hadas. Bukan hadas besar atau kecil. Tahdis, ilmu rohani. Kata beliau, wali itu raihah, ya, mempunyai aroma yang diketahui oleh ahlul qulub, yang bisa diketahui oleh ahli qalbu. Ada penciuman itu. Berarti bukan hidung ini yang cium. Kalau hidung ini ya ini lagi bau apa nih gitu ya. Ya paling bau ketek yang bau sama dia. Tapi kalau penciumannya sudah sampai ke ruh, maka terbau. Ya. Sewaktu saya sering ngaji hikam, ngaji ilmu akidah, itu saya gampang sekali ketemu orang nggak usah ngomong, lihat wajahnya bisa ngelihat ini mujassim, liberal, syiah itu ada penciriannya, karena udah sering ketemu, sama nih. Saya ketemu ada orang bilang dari wilayah mana, pas ketemu kok mukanya bukan wilayah orang situ, ternyata benar. Dia dari kampung mana, tapi hijrah ke kampung situ. Jadi udah terbiasa ngelihat jam terbang. Wali-wali itu mereka jam terbang kolbunya tinggi. Jadi emang ahli kolbu langsung tahu. Kalau kita kan jam terbangnya, ya kalau nggak diterbangin nggak terbang. Ya. Kalau mereka sudah otomatis. Ya. Jadi Allah itu jika bersolawat, maka orang keluar dari hijab zulumat ke hijab nur. Gitu. Dari kegelisahan dia merasakan ketenangan. Berarti Allah lagi sholawat mantum. Jadi kalau ada orang baca Quran, tiba-tiba dia bergejolak, nangis, itu lagi dikeluarkan tuh, lagi Allah lirik kolbunya, ya, dan keluarlah dia dari zulumat kepada nur. Itu, ya. Wa yuqalu lahu aidan alaysa qad tala'a Maryam alaysa qad ittala'a Allahu Maryama 'alal ghaib min amri Isa alaihi salam. Ya. Ketika Sayyidatuna Maryam, Jibril bisa dilihat nggak sih? Dengan mata kasat. Bisa dilihat nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kalau dia menyerupai manusia. Tidak kalau dia kembali ke wujud aslinya. Kalau dia menyerupai manusia, ketahuan nggak kalau itu malaikat? Nggak ketahuan, kecuali yang melihat ini ahli kolbu. Maryam, kemudian Allah izinkan nggak? Allah izinkan. Ya. Maka dikatakan di sini, kalau ada orang ngomong kayak tadi, ya, bahwa wali ini sembunyiin Allah, bla 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 bla, ya tinggal kasih tahu, goib. Seorang wali nggak sadar kalau dirinya wali, ya tinggal dijawab. Maryam ketika Zakaria alaihissalam masuk, kaget. Ternyata di dalam ada apa? Semua makanan yang mau dia bawa sudah ada di dalam. Antum coba, ini skenario Allah.
sang gadis suci ini hendak mau jadi ibu seorang nabi. Maka Allah settinglah beliau hanya mengkonsumsi yang dari surga. Ketika Sayyiduna Zakaria alaihissalam masuk, benar masuk ya? Apa kata Sayyidina Zakaria? Padahal dia nabi. Nabi heran sama seorang wali perempuan. Apa kata Sayyidina Zakaria? Anna laki haza. Ini dari mana? Apa jawaban dia? Dari sisi Allah. Jadi kira-kira Maryam nabi apa wali sih? Kalau versi Imam Asy'ari, Maryam nabi. Dan itu mazhab saya. Ya. Tapi mazhab saya banyak yang nggak disetujui orang, kan boleh-boleh aja. Karena Imam Asy'ari sendiri nggak disetujui sama muridnya. Dan murid dari muridnya. Imam Baqillani, Isfaraini itu nggak menyepakati itu. Ya. Tapi saya menyepakati Imam Asy'ari. Karena beliau setelah berguru ke Maulana Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, itu ada mengalami percepatan spiritual dan pengetahuan intelektual yang kayak gini-gini nih. Di kitab cuma begitu, tapi dia bisa memahami di luar yang ada di kitab itu ya. Apa kata Sayyidatuna Maryam? Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak, sedangkan aku belum disentuh oleh seorang laki-laki? Berarti Maryam, seorang gadis, ngerti. Orang hamil itu ada hubungan suami istri. Oke? Tapi, itu kan asbab. Allah kalau berkehendak kan, dia bisa menciptakan yang lain di luar sebab yang biasa. Ya kan? Ya. Maka, Sayyiduna Jibril disuruh menjawab, kadzalika qala rabbuk. Begitulah Rabbmu berkehendak, berkata, qala rabbuk. Qala di situ, maka bernamalah Sayyidina Isa sebagai kalimatullah. Berarti qaulnya Allah. Ya. Fa inda idzin sakatat wa tuma'annat. Karena Allah disebut ada passwordnya. Jadi Sayyidatuna Maryam, ini contohnya gadis-gadis ini nih. Tiba-tiba didatangi makhluk aneh malam-malam terus ngabarin, kamu bakal hamil loh ya, Neng, gitu. Terima nggak? Pasti bilang, nggak terima. Siapa bapaknya? Ya udah bunuh diri aja. Kan kejadian. Sayyidatuna Maryam mengatakan, coba aku adalah nasyan mansiyah. Apa arti nasyan mansiyah? Orang yang terlupakan. Coba aku dulu nggak ada, gitu. Tapi kan beliau udah keburu terkenal sebagai waliullah perempuan. Atau kalau versi saya, nabi yang sakti. Makanan belum dianterin, udah ada duluan. Ya, itu kira-kira gimana? Ya, yang akhwat-akhwat ini tiba-tiba hamil gitu kan repot. Repot pasti. Gimana Ibn Solihin? Ini belum nikah aja kepikiran ntar kalau saya nikah gimana cara kasih makan nih kan? Laki-lakinya gitu apalagi perempuan. Sama perempuan seperti Sayyidatuna Maryam mengalami hal yang sama. Jadi ada kegalauan di pikirannya. Tapi ketika disebut kadzalika qala rabbuk, Maryam itu kalau udah disebut nama Allah, di hatinya ada keyakinan besar. Ya sudah. Walaupun nanti setelah itu, setelah dia tenang, pas hamil galau lagi. Jadi wali itu pasti bisa galau walaupun pernah mengalami kebahagiaan yang tinggi. Nah, ini kata kunci ya. Ini antum ketemu wali nih, terus dia ngeluh, waduh susah hidup, bisa dia begitu. Dia bisa begitu loh ntar. Ini Maryam kan udah hamil. Terus ngomong tadi ngeluh kan? Coba kalau saya tidak ada, coba kalau saya terlupakan. Ya, ngeluh, beliau ngeluh, ya mengaduh-ngaduh. Tapi mengaduhnya kepada Allah sebenarnya. Zahirnya kepada kita. Jadi mengaduh-aduh itu halal. Kalau antum i'tikadnya kepada Allah. Tapi kalau kepada murid, i'tikadnya kepada murid atau kepada teman, atau kepada makhluk, itu jadi musyrik. Syiriknya khafi. Saya minta tolong nih sama Daisna ini nih. Dan saya meyakini dialah yang bantu. Ya udah musyrik, syirik khafi. Datang ke dokter, keyakinan bahwa dokter bisa mentaksir. Musyrik juga syirik khafi. Taib. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wa saddaqat ya. Dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya.
wa kanat minal qanitin. Berarti Sayyidatuna Maryam dapat wahyu ilhami. Kita sebut saja istilahnya gitu ya. Jadi ada wahyu tasyri'i risalah, ada wahyu nubuwah, ada wahyu ilhami walayah, kewalian. Jadi kalau pakai jumhur ulama, Sayyidah Maryam sebagai wali. Berarti ini wahyu apa nih? Dan ini bukti kuat kalau saya memakai kalam jumhur nih, ngikutin antum nih. Ini saya ngalah aja ya. Antum kan meyakini Maryam bukan nabi. Ya udah saya ngalah. Kita pakai pemahaman antum itu, i'tiqad antum. Ini dalil kuat bahwa Jibril bisa datang kepada ghairin nabi, selain nabi. Hatta yaumul qiyamah, sampai kiamat. Gitu, ya. Kok nggak ngasih tahu ke Zakaria? Sayyidina Zakaria nabi. Iya. Kok bisa langsung ke Maryam? Ya suka-suka Jibril dong, kan Allah yang jadi Jibril ini kan punya hak penuh dari Allah. Dan dia kalau Allah bilang datang ke Maryam, dia nggak akan datang ke Zakaria. Makanya kalau ada Syiah Ghulat mengatakan itu Jibril salah datang. Seharusnya ke Ali, datangnya ke Muhammad, ya. Aduh kacau itu ya. Saya konfirmasi ke teman saya yang Syiah. Ini teman saya Dejung Syiah dulu ya. Itu gimana tuh Syiah begitu? Itu bukan Syiah katanya, itu kafir. Jadi orang Syiah sendiri tidak mengakui itu sebagai Syiah. Jadi nggak mau dia. Aliran Sabaiyah, Kailaniyah, macam-macam tuh ya. Jadi antum kalau nyebut Syiah, Syiah yang mana nih? Ya. Ramai kalau bahas ini. Fa innaha lam tas'al ayatan ma busyirat. Coba lihat hebatnya Sayyidah Maryam. Maka beliau ini gelarnya Siddiqah. Di hadis Isra Mi'raj itu disebutkan beliau ini Siddiqah. Jadi di hadis yang bukan yang di Bukhari ya. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan ke kuburan Sayyidah Maryam. Lalu Nabi Muhammad mencium raihah thayyibah. Ada aroma harum di sekitar itu. Nabi Muhammad nanya, ini bau dari mana nih wahai Jibril? Jibril mengatakan, itu Maryam as-siddiqah. Gitu ngomongnya. Ya, barangkali gitu riwayatnya kalau diringkas ya. Itu Maryam yang punya karakter siddiqah. Siddiqah ini beda dengan badawiyah. Siddiqah ini percaya tanpa perlu bukti keajaiban. Kalau Zakaria masih minta bukti kan? Benar nggak? Masih surat Maryam loh itu. Antum hafal nggak surat Maryam? Ya, itu yang mau punya anak tuh ya baca surat Maryam, keajaiban Allah. Nanti dikasih anak insya Allah. Ya. Saddaqat bi kalimati rabbiha. Dia percaya mentasdik dengan kalimah Allah Ta'ala. Berarti antum kalau sudah sampai derajat tasdik, nggak akan minta bukti. Bukti-bukti keajaib. Orang Badui itu kan minta bukti mulu. Yang saya pernah cerita, orang Badui minta pohon dipanggil. Nabi panggil nggak? Ya. Gimana coba? Kalau saya mau manggil seseorang, pakai namanya tuh pakai apa? Berarti Nabi manggil namanya tuh. Iya. Ada namanya. Coba antum manggil pakai nama pohon. Jawab nggak deh? Ya nggak jawab. Taib. Sayyidatuna Maryam dapat gelar siddiqah karena lam tas'al ayatan ala mubasyarat. Nggak minta bukti. Ya. Kalau anak-anak pesantren, orang kampus, atau sekarang kan kajian hijrah kan mana dalilnya. Ya. Ini prosesnya belum sampai ke siddiqah. Belum sampai ke, tapi masih pencarian. Boleh nggak? Ya boleh. Kan sahabat Nabi ada yang Siddiq Abu Bakar. Ada yang prosesnya pakai dalil. Ada yang prosesnya, ada dalilnya yang berkelas, akliyah. Itu berkelas tuh. Kalau masuk Islam pakai dalil akliyah, dia akan jadi ulama. Kalau masuk Islam pakai kesaktian, ya mungkin nanti jadi ahli ruqyah, jadi dukun, jadi itu kok bisa ngobatin, ahli kesaktian, ya mungkin. Wallahu alam ya. Seperti orang Badui itu. Baik. Alaysa qad wajadat rizqan faqalat huwa min indillah. Ya. Karena sebelumnya dia ketika dapat rezeki
dia mengatakan ini dari sisi Allah. Gitu. Sedangkan Sayyidina Zakaria masih minta bukti. Aina anna laki haza. Padahal dia langsung, oh ini pasti dari Allah kan gitu. Ini bukti bahwa para nabi itu ma'rifatullahnya juga berjenjang-jenjang. Maka para wali juga sama. Ada wali yang jenjangnya di sini, ada yang jenjang di mana. Tapi satu jenjang dengan jenjang yang lain itu bisa lama loh ya. Bisa lama fasenya. Kan bisa? Saya lupa pakai jam ya. Alaysa qad wajadat syai'an la yu'raf fid dunya fi dzalikal waqt. Dia telah mendapatkan, bukankah dia menemukan sesuatu yang tidak ada di dunia pada saat itu? Faqihatas sayfi fisyita. Buah yang seharusnya di musim saif dia dapatkan di musim syita. Apa arti saif? Musim panas. Syita musim dingin. Tapi kalau Indonesia mah enak ya. Indonesia gimana? Pisang contohnya. Perlu ada musim-musim nggak? Yang ada paling rambutan ya. Durian nggak ada. Antum pergi ke Medan, wah itu enak tuh ya. Ada tempat ucok uduren ya. Waduh, Masya Allah. Kullu yaum. Antum mau hari apa aja ada di situ. Ayo kita ke Medan yuk. Biasanya kalau udah umurannya naik dikit, nggak terlalu minat sama durian. Kecuali atu 2 gitu. Ya, kolesterol. Fakana yakunu dzalika mumkinan ay yakuna syaitan yahmilu ilaiha sariqatan. Bisa aja setan jin bawa, ya kan? Min indil adamiyin, kan bisa. Kejadian Syekh Yasin Al-Fadani didatangi sama dukun Indonesia, tapi soleh. Uskun, Ustaz dukun. Bawa mangkok, terus lihat nih Syekh Yasin, saya bisa mendatangkan emas. Nggak perlu pakai duit. Buka. Ada di situ, berlian, segala macam. Syekh Yasin dikira nggak ngerti ilmu begituan. Ya. Syekh Yasin sebelum jadi hadis kan, waktu remajanya, udah mengalami semua riyadhah ilmu hikmah. Jadi Khazinatul Asrar lewat. Ya. Syamsul Ma'arif lewat. Torikot apa aja udah beliau. 66 torikotnya yang tertulis. Yang nggak tertulis banyak. Jadi saat itu berpindah, beliau lihat, set. Lihat. Akhirnya Syekh Kiai Marwazi cerita sama kita. Ya, Kuningan Jakarta. Apa kata beliau? Syekh Yasin ngomong, ente sekarang lihat ke bawah, ada toko udah kehilangan berlian emas. Tuh di sono, ditunjuk sama beliau. Turunlah muridnya. Bener persis, itu kalungnya hilang, beberapa hilang. Disuruh balikin. Kun, balikin. Tutup lagi. Balik. Ini yang disebutin kitab ini. Tapi Maryam percaya bahwa itu langsung dari Allah. Ya. Apa nih sayang? Ini mau memikirkan kok. Ya, ini bukan dicuri setan kan? Fahal sabaqa ila qalbiha qad in hadha la'allahu min asy-syaitan yuridu an yukhdi'aha bimithli hadha alaysa qad ma'annat ila dhalika wa qalat wa huwa min indillah. Ya, ini salah ketik ini ya. Tapi dia ya di kolbunya nggak ada setan yang datang masuk dan mengatakan ini tipuan segala macam, tapi dia langsung mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala innal ladzi khataba Maryam alaihi salam bimithli hadzal khitab min al-ghaib malakun faqila fa innaha lam tara al-malak innama sami'at nida fa ayyu shay'in haqqaqa 'indaha anna dzalika an-nida min al-malak fa hadithul malak min haitsu la yura. Aba'uda am kalamullah ala qalbi al-'abdi idza ulqiya ilayhi hadithan wa qawlu Daud ibni alaihi salam ya bunayya ma ahla syai' wa ma afdal syai' wa ma alyana syai'. Ya, jadi ini ada syubhat yang didatangkan orang. Apa kata orang? Oh, Maryam itu enggak ngelihat Jibril, tapi dia mendengar suara. Ya.
Kalau dia cuma dengar suara, masa dia ngomong walam yamsasni bashar? Ya. Jadi ini ditolak juga di situ ya. Qala, dijawab, amma ahla syai' fa kalamullah. Idza qara'a afidatal awliya wa amma abrada syai' faruhullah tabaraka ta'ala bainal mutahabbain fillah wa amma alyanu syai' fa hikmatullah ta'ala idza basyara biha awliya'ah. Haddatsani bidzalika wa bil qala haddatsani bidzalika abi rahimahullah. Jadi beliau berguru aja sama ayahnya ya. Haddatsana qala haddatsana Ismail bin Subaih al-Yashkuri an Sabah ibn Wafid al-Ansari an Sa'id bin Turayf ibn Tarif ya, an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Jadi ada kalam dari Ibnu Abbas, ahla syai' kalamullah. Sesuatu yang paling manis adalah kalam Allah. Tentu idza qara'a afidatal awliya ya, jika sudah masuk ke dalam wadah kalbu hambanya. Yang paling sejuk adalah rauhullah atau ruhullah. Rauhullah yang sudah Allah tiupkan antara dua orang yang cinta, saling mencintai. Wa ma aliyanu syai', yang paling lembut adalah hikmatullah. Jika Allah telah memberi kabar gembira kepada walinya. Jadi ini kalam siapa? Ibnu Abbas. Jadi ini metode sebutkan matan duluan, sanadnya belakangan. Ya mirip-mirip kayak endnote ya. Wa yuqalu lahu aidan ma qaluka fi muhaddatsin basharin bushira ya. Fi muhaddatsin bushira bil fawz wan najah. Faqala rabbi ij'al li ayatan tuhaqqiqu li dhalika al khabar alladhi ja'ani liyanqati asy-syaqq wal i'tirad. فقال آيتك أن أتوي لك الأرض حتى تبلغ بيت الحرام في 3 خطوات وجعل لك البحر كالأرض تمشي عليها كيف شئت وأجعل لك التراب والجور في يديك ذهبا ففعل هذا هل ينبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى بعد ظهور هذه الآية أم لا؟ فإن قال لا فقد عاند واجترى على الله وحلت به دائرة السوء wa in qala na'am faqad dhahaba qawluhu wa ihtijajuhu zulmani. Nah, kita ringkas saja maknanya ya. Karena kalau diterjemahin satu kayak di pesantren kapan selesainya? Oke, kita terjemahkan dengan makna yang cerita versi bahasa kita. Apa pandanganmu mengenai orang yang dikabarkan nanti bakal masuk surga atau masuk neraka? Maka orang ini nanti minta faja'al li ayah. Sebagaimana Sayyidina Zakaria meminta. Apa yang diminta oleh Sayyidina Zakaria? Ketika dia sudah tua, terus istrinya hamil. Maka dia minta ayah, minta tanda. Ya, tanda. Ini juga minta tanda. Siapakah orang ini? Dia kan nggak cerita siapa ya. Ya, saya curiganya dia sendiri. Al-Imam Al-Hakim Tirmizi sendiri ya. Apa tandanya kalau saya betul ahli surga? Atau saya menang? Atau husnul khotimah? Lalu datanglah kalam. Tandanya, jika engkau berjalan 3 langkah, engkau sampai di Mekah. Disebut toyul ard. Jadi istilah toyul ard itu melipat bumi bukanlah persoalan baru. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Di Quran kisah Asif bin Barkhiyah. Itu penasehat atau mungkin tentaranya Nabi Sulaiman ya. Bukan berarti Nabi Sulaiman nggak bisa lakukan. Kan nggak level. Seorang raja mindah-mindahin. Raja. Maka dia butuh pelayan. Maka Asif ini pelayan Nabi Sulaiman. Sekejap mata pindah nggak? Pindah. Gimana cara Asif ya terbang itu? Ya. Diusut belakangan, Asif ini nur dalamnya nur kenabian. Nabi dia sebenarnya. Tapi dalam hukum ilmu akidah disebut wali. Ini kalau dia nabi dulu, ada pewarisnya nggak sekarang? Ada. Pewarisnya sama mirip-mirip kayak dia juga, bisa pindah-pindah. Ya. Satu saat antum kalau beruntung bisa ketemu beliau itu. Bisa ketemu beliau. Tapi ingat ya, kita percaya bukan karena kesaktian, itu badui. Kita percaya min indillah, karena itu bersumber dari Allah. Karena kalau kesaktian, Dajjal lebih sakti dari Asif.
Tapi Dajjal tidak lebih sakti dari Imam Mahdi. Ya. Apalagi Dajjal ketemu Nabi Isa, ya. Enggak lebih sakti. Jadi ini kabar buruk nih ya. Sekarang keajaiban, ilmu hikmah, kesaktian itu sudah diobral belum di sosmed? Oke, sudah. Sudah ya. Ini adalah prakondisi fitnatut dajjal. Ya kalau versi hadis ini fitnatud dajjal sudah. Fitnah itu kan kekacauan. Nanti akan ambigu. Jadi akan muncul satu masa, kalau ngikutin hadis ini, karena saya nggak berani spekulasi, ngikutin hadis aja. Kalau hadis kan menyebutkan, Dajjal itu naruhu jannah, jannatuhu nar. Kan begitu hadis sahihnya. Sorganya neraka, neraka dia sorga. Airnya itu api, apinya itu air. Mengambil dari hadis ini, ketika dia menunjukkan kesaktian, itu sebenarnya sihir. Gitu. Sihir mutlak. Tapi sekarang berbaju agama, hati-hati. Mungkin berbaju ustadz, berbaju kiai, mohon maaf, mungkin kadang bersorban, kadang bawa simbol-simbol keagamaan. Sehingga nanti masuk ke alam bawah sadar manusia, wow ini yang saya mau cari nih. Ya. Dengan cara itulah nanti virus percaya dengan sihir. Sihir kalau apa bahasa Inggrisnya? Magic ya. Ini Ustadz Ocit nih yang tahu nih. Magic ya. Ya. Ilmu magic ini nanti akan menjadi pintu orang-orang yang suka beragama, suka dengan spiritual, tapi tidak melewati jalur imam-imam Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita ngelihat riwayat hadis ini ya, kita nggak berani bilang masa depan gimana, kan itu bukan urusan kita. Ya. Kalau Nabi yang ngabarin, antum percaya nggak? Percaya. Ya. Jadi Dajjal itu nanti sekejap, 3 napas dia nyampe di Indonesia, 3 napas nyampe di Amerika, gimana tuh? Ya Asif kan juga begitu. Tapi hak membunuh Dajjal kan bukan Asif. Siapa? Nabi Musa aja nggak punya hak. Ada Nabi malah yang masuk pohon dibunuh sama Dajjal kan? Itu Dajjal yang bunuh itu. Ya. Kalau diriwayatkan nggak disebutkan secara eksplisit. Tapi itu fitnah dia semua. Maka Nabi mengatakan, kullu nabiyyin, semua nabi anzara qaumahu, mengingatkan kaumnya dengan datangnya Dajjal. Nah, salah satu virus Dajjal itu adalah jalur magic. Jadi saya wanti-wanti dari sekarang teman-teman, jangan hobi sama ilmu begituan. Udah, selesai kita ada di situ. Ilmu itu nanti dapat antum. Karena dari Allah kan karomah itu artinya kemurahan Allah, nggak perlu dipelajari. Anugerah nanti dikasih semua. Ya. Tasdik aja. Kuncinya semuanya di basmalah. Semua kuncinya basmalah. Asif itu kuncinya di basmalah. Nabi Muhammad ya, punya murid namanya Khalid Ibnul Walid. Minum racun yang kalau diminum dalam waktu yang tercepat sekejap langsung mati. Mati nggak? Enggak. Nggak mati dia. Sakti gitu. Cukup dengan basmalah. Ya. Wala yunkir hadza illa hasidun li ni'amillahi wa taqdirihi muhibbud dunya katimun lil mahabbati muzhirul lizahwi mu'jibun bi nafsihi. Kan gawat nih. Jadi orang-orang nggak percaya dengan walayah, terus bilang di dongeng. Kalau versi saya 2, jahilun. Orang nggak ngerti. Kalau versi beliau ini lebih kencang lagi. Hasidun. Orang hasad. Dia nggak punya ilmunya, maka dia iri. Hasad terhadap orang yang dapat nikmat ini. Ya. Lini amillahi wa taqdirih, terhadap nikmat Allah dan takdirnya. Ya. Muhibbun lidunya. Orang ini cinta dunia. Katimul lil mahabbah. Ya. Takut nanti pasarnya, lapaknya hilang. Mu'ajibun binafsih, ya. Dia
lebih takjub dengan dirinya, menampilkan kelebihan-kelebihan dirinya. وقد سطرت نفسه المخادعة له هذه الأشياء فهو لا يراها من نفسه ويحسب أنه يذب عن الحق بقوله وغيظه في صدره يتلظى. Dia ngira dia marah-marah dalam bab walaya, dia kira dia tegur-tegur ustaz yang ngomong kewalian, dia kira kemarahannya itu adalah membela kebenaran. Yazubbu anil haq. Tapi ternyata dia iri sebenarnya. Dan itu melihat aja sekarang. Ya. Ada seorang ulama ngomong tentang ketemu Allah aja dibully ya. Ya, dibully aja. Tapi karena kita cinta dengan mereka para habaib kan yang bertengkar, ya udahlah kita serahin ke mereka aja deh. Tapi kalau selain habaib ya kita bantai habis-habisan ntar. Ya. Wala ya'lam anna hadha ghaizul ghaira wal hasad wa annahu laysa bijudi ila hadha fa huwa yaghtazu wa yahnaq sampai akhir ya. Maka ada kalam dari Allah dalam riwayat Israiliyat, ya Musa la tahsadin nas ala ma ataituhum min fadli fa innal hasida aduwwun li ni'mati sakhitun li amri mudadun li qada'i. Wahai Musa, janganlah iri terhadap orang-orang yang aku berikan kelebihan-kelebihan dariku. Siapa itu? Sayyidina Khidir. Kenapa orang hasad itu musuh nikmat Allah? Sakhitun li amri, dia akan merendahkan urusanku, perintahku, mudadun li qada'i. Ya, orang ini akan menentang qada'ku ya. Benar ya? Masa enggak? Jadi saya nih meyakini bahwa rezeki saya diambil sama teman saya. Itu berarti menuduh Allah bukan? Maka orang ini rukun iman yang ke-6 udah nggak lolos, gimana jadi wali? Ya, iman kepada takdir Allah nggak lolos ya. Oke, ya kira-kira ke bawahnya sudah tidak terlalu hanya pengulangan ya. Kita sampaikan di situ. Gimana? Visual. Fadhal. Cari yang relevan aja ya. Pertanyaan yang mukarrarat nggak usah. Dari Assalamualaikum, dia ingin bertanya, bagaimana dengan kolbu manusia jika dia wafat? Apakah kolbu wafat bersama jasad? Apakah ruh memiliki kolbu? Ini kalau kita jelasin ya. Kalau kolbu orang wafat, kolbunya ikut wafat nggak? Ya ikut wafat dong. Tapi kolbu apa sih? Ini perkembangan pengetahuan ilmu ma'rifatullah itu berkembang. Masa Imam Ghazali, akal, nafs, kolbu, ruh dianggap sama. Disebut latifah rabbaniyah. Nih, antum ingat-ingat. Itu versi Imam Ghazali. Ternyata datang Imam Ibn Arabi, dikembangkan lagi. Oh, ada yang belum keungkap oleh Imam Ghazali, karena ilmu Allah kan luas. Ya. Nafs beda, akal beda, kolbu beda, apalagi ruh. Oke, gimana cara memisahnya? Bagi dua aja, oke? Satu kanan, satu kiri. Zahir, batin. Antum nih, ini makhluk nggak sih? Benar? Iya. Atau patung? Zahirnya saya, kita semua, antum ini, apa? Nafs dan akal. Itu zahirnya kita. Akal berkaitan dengan otak, nafs dengan tubuh fisik. Akal, jadi ada akalnya nafs, ada akalnya kolbu, itu lain-lain gitar. Ya. Ada sisi batin kita, jadi kita punya sisi lain dalam diri. Kalau nafs pengennya ngerendah-rendah, ya, pengennya makan, minum, seks, tidur, itu aja pengennya. Jadi mau kiai, mau ustadz, mau wali, kalau masih makan, minum, pasti dia punya keinginan seksual. Kita semua ini. Jadi kalau satu saat kita keliru, khilaf, ya itu manusiawi sebenarnya.
Tinggal dia mau kembali memperbaiki nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Emang sisi ini ada kok. Antum yang sok suci aja yang kemudian bilang itu nggak terjadi. Ya, ada sisi lain. Apa sisi lain? Qalbu dan ruh. Qalbu dan ruh. Antara nafsu dan akal ini ada koneksi. Antara qalbu dan ruh itu juga ada koneksi dan panjang sekali. Gitu. Ya. Si qalbu ini dia punya lagi dalamnya. Apa dalamnya qalbu? Fuad. Jadi kalau disebut istilahnya, jika orang meninggal, qalbunya kemana? Ya ke bawah, ke ruhnya. Kebawa ke ruhnya. Karena itu menjadi perangkat ruh. Oke, yang batin kan kembali kepada Allah. Allah kan maha batin, kembali kepada Allah. Ya, huwal zahiru, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Gimana? Terjawab apa belum? Udah sih kayaknya.